Pada zaman dahulu, ya, orang-orang Kristen bersama-sama, ya, murid-murid Kristus, ya, itu bersama-sama dengan orang-orang Yahudi lainnya itu beribadah di tempat yang sama. Di mana itu? Di sinagog. Ya. Nah, kalau di sinagog berarti kira-kira ada nggak perbedaan agama waktu itu? Belum ada. Pada zaman para rasul, yang Anda lihat di sini misalnya dalam Kisah 13 ayat 5, setiba di Salamis mereka, ya Paulus dan Silas itu memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Rumah-rumah ibadat orang Yahudi ini dalam bahasa asli Yunaninya ditulis tais sunagogais. Berarti ada di sinagog. Nah, ada di Beit Knesset. Berarti mereka beribadah di sinagog. Lah, sekarang kok orang Kristen nggak lagi beribadah di sinagog? Kenapa kira-kira? Nah, tentu saja ada ketidaksepakatan kala itu dan tentu saja ada pemicunya. Nah, pemicunya adalah yang disebut oleh orang Kristen itu dengan istilah konsili Jamnia. Nah, konsili Jamnia. Nah, sebenarnya orang Yahudi itu nggak nyebut istilah konsili Jamnia ini, ya. Konsili Jamnia itu diberikan oleh orang Kristen kepada pertemuan para rabi di kota Jamnia atau kota Yafne dalam bahasa Ibrani-nya itu, ya. Sebuah kota kecil di sepanjang dataran pantai selatan Israel antara kota Yafa dan Asdod di situ. Nah, kenapa pertemuan mereka, ya, Bedin mereka itu pindah ke Yafne ini? Karena Bait Allah sudah runtuh. Berarti pertemuan ini pastilah setelah Bait Allah itu runtuh. Perkiraannya antara tahun 90 sampai 100. Walaupun ada yang memperkirakan konsili ini terjadi pada tahun 68 sampai 80, tapi itu terlalu dekat dengan keruntuhan Yerusalem. Ya, tentu mereka masih sangat terguncang dan tidak secepat itu mengadakan satu konsili. Ya. Nah, tapi ingat kata konsili itu istilahnya orang Kristen, ya, orang Yahudi nggak sebut konsili. Di situ mereka menentukan di antaranya itu menetapkan kembali kanon Yahudi mereka, ya, tanah Ibrani. Nah, yang dimana mereka sudah tidak menggunakan Septuaginta lagi, karena Septuaginta mereka anggap itu dipakai oleh murid-muridnya Kristus, gitu. Nah, kemudian di sini juga ada banyak sekali yang dibahas, termasuk pembicaraan kembali kitab Kidung Agung itu boleh nggak sih? Tetap nggak sih dimasukkan dalam kanonnya orang Yahudi? Gitu. Kan ini kitab porno, gitu kan, banyak, ya. Orang Yahudi sendiri pun banyak yang salah paham terhadap kitab Shir Hashirim itu. Tetapi justru dari pertemuan di Yafne ini, Rabbi Akiva mengatakan, ya, khas fesalom, ya, biarkan itu ada tetap dengan damai, ya, karena shekol, ya, haketuvim kodesh, veshir hashirim kodesh kadashim, ya. Bagian seluruh ketuvim itu memang kudus, tapi aku bilang, kata si Rabbi Akiva, Shir Hashirim, ya, Kadosh Kadashim, Kodesh Kadashim, yang kudus di antara yang kudus. Ya. Nah, maka di situ mendapat ketetapan bahwa sesungguhnya kitab Kidung Agung kalau dibaca dengan sehat, itu sesungguhnya adalah kitab hikmat tertinggi. Dan Rabbi Akiva menempatkannya sebagai kitab kudus dari yang paling kudus. Nah, itu salah satu yang dibicarakan di Konsili Yafne. Dan ada lagi hal yang minor lainnya, ya, yang dimana dalam
uh, Konsili Yavne ini menyusun satu doa kutukan untuk murid-murid Yesus. Dan ini yang menjadikan perpecahan antara orang Yahudi rabbinik dengan orang Yahudi yang sudah menjadi murid Kristus. Nah, di konsili itu juga memberikan ketetapan kalau tanah Ibrani itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Sehingga kitab-kitab yang ditemukan dalam Septuaginta, ya, yang beberapa kitab itu yang tidak ditemukan salinan aslinya dalam bahasa Ibrani itu tidak diterima. Nah, oleh bapak-bapak gereja yang tidak diterima ini sebagai protokanonik itu dimasukkan dalam kategori deuterokanonika, ya. Tetapi deuterokanonika ini apakah bikin-bikinan dari gereja ortodok atau gereja Katolik? Kan enggak. Itu kan sudah ada sebelum Yesus Kristus. Nah, ini salah paham ini perlu kita luruskan, ya. Dan kitab itu lebih tua dari zaman Ezra dan ditulis di sekitar Palestina, ya. Nah, karena ada ya satu pembicaraan juga yang walaupun sebenarnya minor, tapi itu menyebabkan perpisahan antara Yahudi rabbinik dan orang-orang pengikut Kristus, orang Yahudi yang menjadi pengikut Kristus yang kemudian disebut sebagai orang-orang Kristen, ya. Orang-orang Hanotsrim. Nah, jadi di sini mulai perpecahannya. Nah, perpecahannya itu karena apa? Karena orang Kristen gondok, ngamuk banget. Kenapa ngamuk? Ya, karena ya dalam sidang itu menetapkan satu birkat haminim, kutuk kepada kaum bidat. Ya. Kata birkat itu kan seharusnya berkat, ya. Secara harfiah, tetapi di sini dalam artian kutuk. Jadi kata berkat itu bisa digunakan secara eufemisme, kata yang menghaluskan dalam artian kutuk. Nah, apa itu minim? Nah, minim itu adalah bidat. Nah, jadi kita dibidatin oleh orang-orang Yahudi rabbinik. Nah, barangkali ya itu memang kesalahan orang Kristen ikut andil gitu. Misalnya gini, ya, ini saya mengandai-andai saja, Anda nggak setuju, nggak apa-apa. Nah, ketika kejatuhan bait Allah di Yerusalem tahun 70, ya, dan itu terjadi, dan nubuat itu ditulis dalam Matius pasal 24, ya, di khotbah Yesus di atas bukit Zaitun, ya, apa yang dikhotbahkan Yesus itu terjadi betul-betul. Tidak ada satu batu pun akan berdiri di tempat ini, ya. Dan betul, bait Allah itu dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70. Nah, ketika hal itu terjadi, dan terjadi peperangan yang luar biasa di Yerusalem. Nah, mungkin orang-orang Kristen ini jahat, gitu. Mungkin berseluruh tuh nggak percaya sih dibilangin bait Allahmu runtuh kan. Nah, ketika diserang semacam ini, mereka serang balik gitu, menyusun doa kutuk untuk kaum bidat, orang Kristen dibidatin. Nah, ya, jadi di sini siapa yang menyusun birkat haminim itu? Dia adalah Shmuel Hakatan, ya, yang termasuk pemimpin sidang kala itu. Nah, ini isinya. Nah, yang dimana birkat yang seharusnya artinya berkat, tapi berkat ini dalam artian mengutuk, ya. Nah, sebenarnya ya memang ada friksi, gesekan antara murid Kristus dengan orang-orang Yahudi yang belum percaya Kristus. Tetapi dari lecture ini saya ingin kita ini semua menjadi anak-anak rekonsiliasi. Sebenarnya orang Yahudi kita bisa belajar banyak dari
pemikiran mereka yang sangat-sangat terbuka sebenarnya. Nanti saya akan memberikan buktinya. Bahwa mereka itu sesungguhnya lebih terbuka daripada orang Kristen sendiri. Ya, memang ya orang Yahudi itu pernah marah sama orang Kristen sampai membidat-bidatkan dan bahkan menyusun doa kutukan semacam ini, ya. Dan itu membuat orang Kristen marah waktu itu. Nah, coba aja kalau Anda lihat ini artinya. Lam sumadim al tehi tikva, ya. Kepada orang-orang yang murtad, kiranya jangan ada harapan baginya. Ya. Ummal khut sadon meherah te akhir beyaminu. Dan pemerintahan yang jahat, yang lalim, biarlah segera tercabut dari zaman kami ini. Nah, ini untuk siapa kira-kira? Penjajah orang Romawi. Ya. Vehanotrim, nah ini jelas. Dan orang-orang Nasrani, orang Kristen, Vehanotrim, ya. Vehaminin, orang-orang bidat, ya, akan segera saat ini juga mereka akan hilang. Nah, dikutukin, disumpahin nih ya, sama orang-orang Yahudi kala itu. Nah, Yimehu misefer hakaim, kiranya mereka dihapus dari kitab kehidupan. Nah, kalau mereka doanya setiap Yom Kippur itu kan gemar khatimatova, gitu kan. Selamat, namamu sudah ditulis di buku kehidupan. Nah, di sini orang Kristen disumpahin namanya dihapus dari kitab kehidupan dan seterusnya, ya. Jadi ini memang kitab kutukan untuk orang Kristen oleh orang Yahudi dan orang Kristen marah waktu itu. Tapi kalau Anda lihat, ya, dari apa yang dicatat dalam Berachot 28b ini, jangan cuma dibaca birkat haminimnya saja. Nah, karena sebenarnya Talmud itu kalau saya melihat dia itu seperti notulen, ya, berisi pengajaran apa saja. Yang baik ditulis, yang jelek juga ditulis. Nah, kalau Anda bisa membaca bahasa asli Ibrani-nya di sini, ya, Leshana akheret shekhacha. Nah, ini cantik sekali di sini. Ya, semua hakatan itu nyusun doa kaum bidat. Ya, tapi kemudian ditulis Leshana akheret, ya, pada tahun yang kemudian shekhacha. Dia lupa. Artinya apa? Dia sudah tidak marah lagi. Tapi doanya tadi tetap ditulis. Nah, artinya apa di sini? Ya, Talmud itu juga sebagai bukti sejarah. Sejarah yang baik ditulis, sejarah yang jelek juga ditulis. Ini seperti Alkitab, ya. Seperti saya nggak menempatkan Talmud setara dengan Alkitab, enggak, ya. Kalau Anda melihat Alkitab itu, Daud itu berzina, ya, ngambil istri orang, bukan cuma ngambil, dibunuh itu lakinya. Wow, nggak dihapus itu. Ya. Skandal itu nggak dihapus dari Alkitab. Kalau saya sebagai seorang penulis Alkitabnya, jangan deh, ini kan aib. Aku tip X, ya. Tapi untungnya Alkitab itu nggak ditulis oleh seorang Rita Wayu. Karena kalau saya yang nulis, nanti tak tip X itu, ini tabu, nggak boleh ini. Masa Nabi kok bunuh orang, ngambil bininya. Gitu. Tapi Alkitab tetap secara jujur nulis demikian. Kenapa? Dari peristiwa itu, kiranya umat boleh belajar. Demikian juga dalam Talmud ini. Anda lihat. Kutukan kepada orang Kristen ditulis. Tapi ditulis juga, ya, Leshana akheret shekhacha. Di tahun yang kemudian dia lupa. Artinya apa? Shmuel Hakatan ini sudah nggak marah lagi. Ya. Mantap kan? Nah, itu kan artinya di sini, ya. Orang Yahudi nggak seperti orang Kristen, ya. Misalnya, contohnya, Protestan itu kan suka buka-buka wadi. Wah, apa itu? Katolik
jualan surat pengampunan dosa. Itu aja terus diomongin. Yang reformasi dari orang Katolik sendiri nggak dilihat. Ya. Yang dimana Paus itu menyatakan permintaan maaf pada kesalahan-kesalahan masa lalu juga nggak dilihat. Termasuk kesalahan menghukum seorang Galileo. Itu kan Paus sudah minta maaf. Tapi itu kan dibuka terus. Nah ini orang Kristen. Pokoknya yang jelek dilihat. Nah tapi orang Yahudi kan enggak. Ya. Ketika si Shmuel Hakatan itu sudah nggak marah, ditulis. Ya. Dan memang kalau Anda mengajukan kepada saya, ngapain tuh Bu Rita itu ngajarin Yudaisme ke Kristenan? Ya, misalnya gitu. Kan itu Talmud itu bicara jahat tentang Yesus. Nah, iya memang gitu. Nah, seperti tadi, hal yang jelek ditulis, hal yang baik ditulis. Sehingga dari situ umat belajar. Nah, kata Injil itu pernah diplesetin sama orang Yahudi. Ya, Injil disebut dengan avongelion. Nah, avon itu dosa, jahat, gelion itu gulungan. Jadi Injilnya orang Kristen itu kitab syaiton gitu kira-kira. Nah, istilahnya seperti itu. Ya, ada di Talmud ada. Ya, dan saya tidak menafikan itu memang ada. Tetapi ini adalah sebagai satu informasi sejarah buat kita bahwa dahulu pernah ada konflik. Seperti kutukan doa tadi kan. Nah, termasuk ketika Tuhan Yesus itu disebut sebagai anak haram. Nah, Yesus itu kan ini putra dari Maryam, seorang perawan suci, Parthenos. Nah, kata Parthenos ini jadi isu besar kala itu. Karena Parthenos itu adalah artinya perawan. Nah, orang-orang Yahudi yang tidak percaya Yesus mengatakan itu bukan putra Parthenos, itu Ben Pandira, ya, Pantera, bukan Parthenos tapi Pantera, diplesetin. Itu anaknya Pantera, bukan anaknya Panteros, tahu nggak? Gitu. Pantera itu seorang nama dari serdadu Romawi. Jadi Maria itu selingkuh sama Pantera, melahirkan Yesus. Itu omongan orang Yahudi. Memang ada. Ya, memang ada. Ya. Yang melecehkan Yesus itu memang ada. Tetapi sekali lagi, itu adalah satu literatur yang bagi kita itu adalah sejarah yang hari ini boleh kita baca sebagai sesuatu yang terjadi kala itu. Seandainya itu dihapus, ya, kita nggak tahu kalau pada zaman itu ada konflik. Ya. Jadi informasi semacam ini tidak kita pandang sebagai pelecehan kepada Yesus. Tetapi ini sebagai suatu notulen di masa lalu bahwa kala itu ada pertikaian antara Yahudi yang percaya Yesus dan Yahudi yang belum percaya Yesus. Bagaimanapun, ya, para rasul itu orang-orang Yahudi juga kok. Dan apa yang diplesetkan oleh orang-orang Yahudi, Parthenos menjadi Pantera tadi, sebenarnya sudah diluruskan oleh Bapak Gereja yang namanya Origenes pada abad ketiga. Nah, dari tulisannya itu, ya, Contra Celsus itu memberikan pemahaman bahwa Yesus itu bukan putra Pantera, tetapi dia adalah putra dari sang perawan yang suci, Maria, Parthenos itu tadi. Nah, kata Pantera Parthenos nanti kita bisa buka nanti kalau deket-deket Natal ya. Nah, siapakah golongan haminim di kutukan bidat tadi? Ya jelas orang Kristen. Dan itu menunjukkan ada konflik kala itu. Nah, sama juga. Misalnya, Anda akan menemukan hal-hal lucu dalam literatur rabbinik. Misalnya dalam Yevamot 63. Ini lucu. Tetapi orang Yahudi juga nggak
walaupun memandang ini tidak semuanya setuju, tetapi membiarkan itu tetap dalam literatur. Karena itu seperti notulen, bahwa pernah ada rabi yang mengajarkan demikian. Jadi ada rabi mengajarin demikian. Ketika Hawa itu belum diciptakan bagi Adam, ya, itu si Adam itu interkos dengan semua binatang yang ada di Eden. Ini kan lucu, ya. Dan kemudian apakah ini perlu kita lecehkan? Oh, apa aku? Yahudi ku gila gini-gini. Enggak. Ini adalah notulen. Dan tidak perlu kita ketawakan, ya. Kalau kita memandang ini adalah suatu ide yang tidak benar atau ide yang berseberangan dengan idemu, ya nggak usah diambil. Nah, orang Yahudi itu bisa begitu. Oh, ada yang nulis gitu. So what gitu. Itu kan Gemara. Jadi itu bukan tanah Ibrani. Ya nggak apa-apa. Ada banyak hal-hal yang demikian. Juga ada yang nulis, misalnya, ya, di literatur rabbinik. Itu Adam itu intercourse dengan female spirit. Nah, ini kan kayak klinik banget gitu. Misalnya kayak Sultan Jawa itu kawin dengan Nyi Roro Kidul gitu kan. Nah, ini kan klinik banget. Ada juga, ya. Kitab Zohar itu memang kitab mistisisme. Nah, dan tidak semua orang Yahudi itu setuju dengan mistisisme ini. Nah, tetapi itu dibiarkan. Karena itu adalah bagaimanapun itu sebagai pusaka dari literatur kuno. Nggak akan dibuang, nggak akan dibakar. Ya, kitanya saja yang melihat secara arif apakah ini ajaran yang baik. Kan ini bukan kitab protokanoni. Jadi no problem aja. Nah, pada zaman dahulu ya ada skisma-skisma. Ya, saya membicarakan ada perpecahan yang pertama gara-gara sidang di Yavna, konsili Jamnia. Nah, perpecahan orang Kristen sendiri juga nggak kalah hebat. Ya. Bahkan itu sudah ada sejak zaman para rasul. Nah, perpecahan, skisma, ya, itu sebenarnya dilarang oleh Rasul Paulus. Tetapi toh skisma itu pada tahun 1054 itu tetap ada. Ya. Bahkan kadang-kadang ya perpecahan adanya kelompok ini memisahkan diri menjadi kelompok itu kadang-kadang diperlukan supaya tahu yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar. Kadang-kadang itu diperlukan. Nah, terhadap adanya kelompok-kelompok yang berbeda ini, ya, guru besarnya Rasul Paulus itu memberikan wejangan demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan bertindak terhadap orang ini. Biarkanlah mereka, sebab jika maksud dan perbuatan mereka itu berasal dari manusia, tentu akan lenyap. Tetapi kalau berasal dari Allah, kamu tidak akan dapat melenyapkan orang-orang ini. Mungkin ternyata juga nanti bahwa kamu yang melawan Allah. Dan nasihat dari Gamaliel ini diterima. Jadi perdebatan pandangan terhadap suatu doktrin dari dulu itu juga ada, ya. Ya, seperti sekarang ini orang lagi angkat-angkatnya debat melulu soal Trinitas, Oneness, Unitarian, whatever. Ya, mereka apa? Kalau saya bilang itu jalan di tempat untuk urusan satu doktrin ini saja. Buat saya itu wasting time. Begitu banyak Alkitab kita itu yang dapat kita pelajari. Masa mau jalan di tempat soal Trinitas aja, ya. Seorang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Allah, dia adalah saudara kita, ya. Dan jangan dibidat-bidatkan lagi dong, gitu. Nah, orang mulai nyeret-nyeret saya gitu, ke sini, ke situ, ke situ, ke sini. Saya mengatakan setiap orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, dia saudara kita. Nah, gara-gara mereka menjaga ortodoksi, nah gampang banget ngomong orang sesat. Nah, tetapi ya nanti kita akan belajar dari filsafat Yahudi. Nah,
Orang Kristen itu pecah ya di sini tahun 1054 ini. Skisma besar ya. Katolik Barat dan Katolik Timur. Nah, setelah itu yang Barat ini pecah lagi pada abad ke-16 dengan adanya tesis dari Luther itu. Wow. Dan itu terjadi sampai sekarang. Ya, orang-orang Protestan utamanya itu tidak lagi menghormati saudara-saudara tuanya. Pokoknya salah, pokoknya kamu salah deh. Nah ini skisma menurut gereja ortodok. Ya. Jadi yang lurus, tetap lurus itu ortodok. Yang barat ini ya jadi Protestan. Terus kemudian jadi beribu-ribu, beratus-ratus ribu aliran-aliran yang macam-macam selama ini, ya. Tapi itulah yang terjadi, ya. Walaupun sudah terjadi perpecahan seperti ini, maka saya ajak Anda untuk bagaimana kita yang muda ini menghormati yang tua, ya. Pada Katolik Roma, pada Ortodok, pada Yahudi, ya, karena bagaimanapun mereka memiliki andilnya sendiri-sendiri. Nah, kita ambil satu pengajaran yang baik dari Rabbi Hillel, ya, Al-Tadin et Khafraha at Shetagia limkomo. Jangan kamu menjudgment, menghakimi sesamamu, ya, sampai engkau datang ke rumahnya. Nah, kalau sekarang kan nggak setuju sama itu bikin YouTube, nggak setuju sama itu bikin YouTube, nggak ketemu, ya, atau ketemu memang untuk bertarung, bertanding, ya. Jadi kayak pertandingan tinju. Nah, buat saya ini bukan satu teladan yang baik, malah kita jadi ketawaan oleh orang-orang Muslim. Tuh, orang Kristen ribut sendiri tentang doktrinnya. Mereka bingung siapa Tuhan mereka. Diketawain demikian, apa nggak malu? Oke, kita teruskan lagi. Nah, Birkat Haminim itu berakhir, bisa berakhir. Ya, marahnya Shmuel Hakatan, di tahun kemudian dia lupa. Nah, ada saatnya seorang Shmuel Hakatan itu berhenti nyinyir. Nah, ini kalau kita itu nyinyir terus, setiap tahun ada perdebatan doktrin. Dan sekarang tambah meruncing. Kan? Nah, bahkan Shmuel Hakatan ini, kenapa dia melupakan doa kutukan bidat tadi? Dia membaca kitab suci Amsal 24 ayat 17. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Nah, kalau kita ngelihat begini, ya, Shmuel Hakatan ini Kristen banget, ya, sangat kasih di sini. Dia pernah marah, oke, waktu itu emosi, tapi kalau udah ya udah, gitu, ya. Dia bisa mengampuni apa yang sudah terjadi, ya. Jadi seperti ini. Ada perpecahan-perpecahan, ya, dan kita adalah memang produk dari perpecahan itu. Jangan kita terus-terusin perpecahan itu. Saya ingin kita menjadi orang-orang Kristen yang paham sejarah, ya, dan kita mengharapkan bagaimana, ya, kita menghormati orang Yahudi, kita menghormati saudara tua kita orang Protestan, Ortodok, ya, dan kita menginginkan, ya, kita bersama-sama beribadah karena kita menyembah Elohim yang sama, ya, kenapa enggak? Bisa. Nah, kita harus mengingat kebaikan, ya. Jadi hakarat hatov. Nah, ini juga adalah satu tradisi orang Yahudi yang baik untuk kita ikuti. Jadi ketika mereka itu diperhadapkan dengan Bani Edom, nah, ada satu ayat yang jangan engkau memuji orang Edom, karena Edom bagaimanapun adalah saudaramu. Nah, dan Esau itu selalu baik sama Yakub sebenarnya. Nah, mengingat kebaikan, nah, ini yang penting. Ya. Hakarat hatov.
Yahudi memberikan teladan yang baik. Saudara kita Katolik Ortodok juga memberikan teladan yang baik. Nah, kalau Anda lihat di sini, ya, penemuan